Oke. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan pembelajaran pemeliharaan mesin sepeda motor. Oke, suara masuk ya, Mas? Oke. Oh, pakai PC ya, nggak apa-apa, nggak ada webcam. Oke. Mari sebelum memulai pembelajaran pemeliharaan sepeda motor tentang kopling, kita awali dengan berdoa supaya diberi kepahaman, diberi kesehatan dan kelancaran dalam pembelajaran. Berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Oke. Oke, untuk materi saya share screen dulu. Iya. Oke, sudah masuk belum materinya? Oke. Ya, ya, sebelum mempelajari kopling, kita awali pertemuan ini tanpa mengurangi rasa semangat. Tanpa mengurangi rasa semangat, kita belajar dan terus tetap berkarya. Oke. Untuk pertemuan hari ini kita membahas tentang fungsi dan macam-macam kopling. Baik itu kopling manual maupun kopling otomatis. Oke, itu ya. Oke, kita mulai kopling. Fungsi kopling yaitu sudah tahu Mas Dodi untuk apa? Ya, untuk memutus dan menghubungkan putaran poros engkol dengan poros transmisi. Di mana ketika yang namanya mesin itu berputar, itu pasti akan menghasilkan daya. Nah, daya ini nanti hubungannya akan sebelum sampai ke roda nanti akan dihubungkan melalui kopling, melalui transmisi khusus untuk sepeda motor. Oke, macam-macam kopling yaitu satu kopling manual, dua kopling otomatis. Kopling otomatis itu ganda ya, ada yang tunggal dan ganda itu jadi satu. Nah, oke, di sini ada komponen-komponen kopling. Satu, ada yang namanya cloud outer, ada pressure plate, friction plate, spring washer, steel plate, clutch center, spring, snap ring, lifter plate, lifter gate, dan lifter rod. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran. Oke ya. Ini, jadi ini jika salah satu komponen-komponen ini aus, maka penyaluran daya atau tenaga ke roda akan berkurang karena di sini terjadi slip. Oke. Nah, kopling manual, kita bahas pertama kopling manual. Disebut kopling manual itu karena pelepasan daya atau pelepasan plat kopling dengan kampas kopling itu dilakukan dengan cara manual, yaitu dengan cara ditarik pakai tangan. Contohnya motor sport atau yang sering di sebelah kiri itu ada yang namanya kopling, itu dinamakan kopling manual. Nah, keuntungan dari kopling manual ini tenaga yang tersalurkan itu lebih responsif daripada yang kopling otomatis. Oke, kopling ganda. Nah, kopling ganda dikatakan kopling ganda itu karena ada dua kopling yang dengan sistem kerjanya berbeda. Yang primary clad ini itu bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Di sini ada yang namanya kampas kopling. Nah, ini atau sering disebut pemberat, wedge clad ya, pemberat. Ini akan nanti bergesekan dengan mangkok.
atau rumah kopling. Nanti rumah kopling akan ada gigi yang saling keterkaitan, terus disalurkan ke secondary clat atau kopling sekunder. Nah, untuk kopling ganda, keuntungan dari kopling ganda ini dia ketika posisi persneling atau gigi transmisi satu pada saat berhenti dan putaran mesin itu rendah, maka motor tidak akan bisa melaju. Kalau RPM-nya tinggi, baru nanti terjadi pergerakan di sini. Oke, nanti akan disalurkan ke kampas kopling. Loh, Pak, terus posisi pindah transmisi gimana? Kalau pindah transmisi, nanti di sini ada yang namanya stud. Ya, bahasanya kalau di bengkel itu stud kopling. Nah, di sini nanti ketika tuas persneling diinjak, nanti akan terjadi pergeseran. Sehingga pada tuas stud kopling ini akan mendorong secondary clat sehingga plat kopling dan kampas kopling itu tidak saling berkaitan. Sehingga di transmisi rasio ini nanti bisa terjadi perpindahan gigi atau perpindahan rasio secara halus, tidak nyendal. Oke. Komponen kopling manual. Nah, ini namanya clat outer, ada pressure plate, ada clat plate, ada clat lock nut, ada lifter plate, ada bearing, ada lifter rod, clat spring, clat center, clat disc, dan thrust washer. Nah, di sini biasanya kalau pemasangan thrust washer ini sering lupa, biasanya kalau ganti kampas kopling ini sering jatuh. Nah, ketika ini tidak terpasang, maka untuk perpindahan transmisi itu terasa keras. Karena apa? Karena ini washer ini untuk memperlancar proses pelepasan atau perekatan di antara apa ini plat plate dengan kampas kopling. Plat kopling, plat besi yang terbuat dari besi sama plat yang ada kampas koplingnya. Itu. Jadi hati-hati ketika melakukan pembongkaran dan pemasangan kopling. Cara kerja kopling manual. Nah, cara kerjanya begini. Ketika yang namanya kopling manual itu sampai saat ini cara kerjanya dibagi menjadi dua. Satu kopling manual hidrolis yang pakai tali kawat. Yang kedua pakai yang hidrolis, pakai cairan atau fluida seperti minyak rem. Nah, kita bahas itu untuk cara kerjanya. Sebetulnya dari cara kerja yang berbeda cuma mekanismenya, cuma untuk kalau di dalam kopling itu sendiri itu sama, yaitu butuh tekan. Nah, di sini ketika plat outer ditekan, maka kampas kopling dan plat kopling itu akan terbebas. Kalau tekanannya dihilangkan, maka kampas kopling dan plat kopling itu akan saling terkaitan, sehingga daya tersalurkan. Komponen kopling otomatis, nah, ini di motor seri C ya, seri C70, terus apa itu pitung, nah pitung. Komponen-komponennya seperti ini. Nah, ada clat spring, clat outer, damper spring, clat lever, lock nut. Oh, seperti ini. Nah, Pak, terus kalau penyetelannya gimana? Penyetelannya nanti ada yang namanya adjust washer di sini. Nanti penyetelan kopling itu ketika sudah lama digunakan, maka kampas kopling ini akan semakin ada ausnya. Nah, ketika aus terjadi clearance harus dilakukan penyetelan. Cara kerja kopling otomatis. Ya, kopling otomatis ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugal. Ya, ketika ada putaran, putarannya itu menimbulkan gaya sentrifugal yang besar, maka clat wedge ini atau apa ya, pemberat kopling. Nah, ini akan menekan plat kopling dengan kampas koplingnya sehingga terjadi
daya yang tersalurkan atau plat koplingnya akan bersaling bergesekan. Lanjut. Nah, di sini gambaran ketika putaran tinggi seperti ini ya. Nah, nanti plat kopling dengan kampas kopling itu nanti akan saling berkaitan sehingga daya dari crankshaft akan tersalurkan ke transmisi. Nah, ini saat transmisi ditekan, nah seperti yang saya bilang tadi ada steel ball. Nah, fungsi dari steel ball itu adalah untuk mendorong lifter cam atau plat penekan. Ini ketika putaran tinggi tuas ditekan, maka yang terjadi seperti ini. Plat outer akan kembali seperti biasa karena di sini ada pair, jadi dia akan memposisikan kembali cartridge-nya. Ini kalau tuasnya ditekan. Oke. Tuas dilepas seperti ini. Jadi untuk penyaluran tenaga itu di sini, nah ini di sini ya, penyaluran dan pemutusan tenaga itu terletak di sini. Oke, komponen kopling ganda ada klatsu, ada washer, dan lain-lain seperti ini. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, lewat chat. Saya beri waktu 2 menit, Mas Dodi, kalau mau tanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Cara kerja kopling. Nah, di sini, ini untuk yang kopling ganda ya. Ini kopling primer, ini kopling sekunder. Nah, seperti yang saya katakan di awal, di sini poros engkol, nanti ada gigi-gigi yang saling terkaitan dengan rumah kopling atau outer. Nah, kalau di bengkel biasa bilang hose kopling. Nah, ini keterkaitan dengan plat kopling. Terus di kopling primer ini keterkaitan dengan kampas kopling. Jadi antara plat kopling dengan kampas kopling itu tidak saling terkaitan apabila putaran pada mesin itu rendah. Kalau putaran mesin tinggi, maka akan terjadi gaya sentrifugal sehingga mendorong kampas koplingnya ini, kopling gandanya itu akan keluar sehingga nanti terjadi saling keterkaitan, terus daya akan tersalurkan. Kalau sudah tersalurkan, nanti di sini ada namanya gigi rasio ya, rasio perbandingan primer sekunder. Nah, di sini biasanya yang di sini berjumlah kecil, yang di kopling sekunder jumlahnya banyak. Oke, di sini terus nanti jadi satu dengan host kopling atau rumah kopling. Rumah kopling nanti ada kotak-kotak itu jadi satu dengan kampas kopling. Sementara untuk yang plat koplingnya itu dengan tutup atau rumah mangkokan, yang dimana di dalam rumah mangkokan ini ada gigi-gigi yang saling terkaitan. Nah, di sini ada pegas kopling. Pegas kopling ini bekerja untuk menekan. Jadi semakin keras tekanan pegas kopling, maka daya cengkram antara plat kopling dengan kampas kopling nanti akan semakin kuat. Untuk kemungkinan loss power atau slip itu kecil. Nah, cara kerjanya ketika mesin berputar, posisi gigi netral, maka daya akan tersalurkan, tetapi tidak sampai ke sproket atau ke roda belakang, karena posisi transmisi masih netral. Nah, ketika pedal tuas persneling ditekan, maka di sini di secondary kopling ini akan terjadi apa ya, pemutusan tenaga sehingga perpindahan transmisi dari netral ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 ini
menjadi halus. Nah, karena di sini tenaganya diputus dulu. Kalau ini tidak diputus maka akan susah. Kebanyakan untuk perpindahan transmisi yang susah itu karena penyetelan pada jarak bebas kopling ini kurang, sehingga ketika pedal kopling atau pedal tuas persneling diinjak ini tidak terbebas secara sempurna sehingga masih terjadi gesekan. Nah, sementara shifternya tidak mau memindah garpu atau apa ya, shift drum. Nah, shift drumnya tidak bisa berputar sehingga perpindahan tuas transmisi keras. Itu di sini. Ketika Pak pertanyaan, misal ada yang tanya, Pak itu sudah dimasukkan gigi 1 tapi kok tidak jalan. Nah, ini karena pada kopling primer ini klat atau pemberat klatnya atau kampas koplingnya ini belum keluar karena gaya sentrifugalnya masih kecil. Nah, ketika RPM atau gas ditambah, maka dia akan terlempar keluar sehingga akan terjadi berputar. Keuntungannya jelas, dia tidak butuh terlalu banyak menekan kopling, cuma kerugiannya nanti di gesekan atau tenaga itu kurang atau di sini terjadi loss power. Karena apa? Di sini harus membutuhkan RPM tinggi untuk melempar clat weight-nya atau kampas kopling. Sementara untuk kopling manual itu cuma membutuhkan kopling yang sekunder ini saja. Karena untuk pembebasan plat kopling dan kampas kopling ini dilakukan dengan cara manual. Gitu. Oke, nah di sini cara melakukan penyetelan. Di sini ada lock nut atau pengunci baut, ada adjuster ball atau baut yang disetel. Ini di sini. Ini untuk motor C70 atau pitung ya. Kalau motor bebek-bebek biasa itu di sini. Nah, dekat lubang oli. Nah, untuk kopling ganda yang diletakkan terpisah. Ini kopling ganda, kopling primer sekunder ini jadi satu. Prosedur penyetelan. Kendorkan mur, kunci lock nut, putar baut penyetel ke kanan kurang lebih 1 putaran, putar baut penyetel ke kiri sampai terasa ada sentuhan. Nah, jadi tidak sampai keras ya. Jadi cuma diputar ke kiri itu sudah terasa ada sentuhannya. Nah, itu tandanya sudah pas, tidak ada clearance. Nah, kemudian putar baut penyetel ke kanan 1/8 sampai 1/4 putaran. Selanjutnya kencangkan kembali mur pengunci. Oke, ini untuk penyetelan kopling manual. Cukup di setel di bagian luar dan penyetelannya sangat mudah. Ada plat arm, adjuster, lock nut. Ini untuk penguncinya. Oke. Nah, untuk kopling manual jarak bebasnya itu di handle kita harus diukur. Ukurannya 10 sampai 20 mm. Oke. Oke, terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Oh, ini ada chat. Jadi Aziz. Oke. Pertanyaan, apa keuntungan menggunakan kopling ganda daripada kopling otomatis? Oke, Mas Dodi. Keuntungan menggunakan kopling ganda. Nah, itu dirasakan ketika pada saat setiap berhenti. Nah, ketika berhenti di lampu merah, kalau pakai kopling yang manual, itu perlu memposisikan netral atau menekan tuas kopling. Nah, yang bikin masalah itu kalau di lampu merah dengan timernya yang lama, maka akan terasa pegal kalau melakukan penekanan kopling yang lama, atau di perkotaan sering ketemu lampu merah. Nah, kakinya juga pegal, soalnya sering-sering mengoper ke netral.
Jelas dari keuntungannya itu kalau menggunakan kopling ganda. Kerugian menggunakan kopling ganda itu di tenaga. Loss power-nya tinggi daripada yang kopling otomatis. Gitu ya. Oh, mungkin ini pertanyaannya bukan kopling ganda atau kopling otomatis, tapi kopling ganda atau kopling manual. Oke. Itu ya, Mas Dodi. Bisa diterima. Oke, ada pertanyaan lain lagi? Kalau tidak ada, saya tutup perjumpaan ini dengan doa kafaratul majlis. Oke, mari kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.